Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman. Akhirnya kita bisa berjumpa di kuliah daring lagi ya. Setelah kemarin kita melaksanakan perkuliahan secara asinkroni gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga tetap membaca bahan kajian, jadi nggak ketinggalan, sehingga metode apapun yang kita pilih dengan bentuk-bentuk penugasan yang terstruktur kemarin itu juga tetap bisa membantu teman-teman untuk bisa catch up dengan materi. Nah, perkuliahan kita sekarang itu berkaitan dengan topik kajian kita. Ibu, maaf, suaranya jauh. Oh, suaranya jauh. Gimana ya? Saya masih ya saya pegangnya deh. Ini kayaknya harus, saya tuh ada headset yang wireless, tapi dia juga kayak cuma 1 jam tuh udah mulai titut-titut gitu loh. Jadi saya khawatirnya malah rempak gitu. Ini suaranya udah oke ya? Iya, saya anggap iya ya. Aman, Bu. Saya ngomong, ya, topik kajian kita itu berbicara soal diskursus dan keamanan, atau diskurs itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu wacana juga gitu. Jadi mungkin teman-teman membaca kajian atau mungkin membaca artikel-artikel berbahasa Indonesia, terus teman-teman tahu istilahnya itu soal wacana, itu sama juga gitu ya. Di diskurs, wacana atau diskursus itu kita berbicara hal yang sama. Nah, saat ini kita akan berbicara soal discourse dan security, discourse and security, terutama soal security discourse gitu ya, yang sebenarnya termanifestasi pada konsep yang kita kenal sebagai sekuritisasi ya, atau securitization gitu. Nah, kemarin saya sempat membagikan satu artikel ya, yang bukan artikel sih, buku singkat, sebenarnya itu kayak manifestasi dari laporan penelitian yang ditulis oleh Pak Yosi dan Pak Prasojo dan kawan-kawannya dulu maksudnya, yang saya pikir itu bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan wacana gitu ya. Jadi karena pembicaraan kita ke depan mungkin agak abstrak ya, jadi kita bicara konsep, sehingga kemarin saya sangat menyarankan teman-teman baca dulu artikelnya Pak Yosi dan Pak Prasojo tersebut supaya memudahkan teman-teman melihat gambaran gitu. Sebentar, saya harus memodifikasi settingan Zoom supaya saya juga bisa lihat screen PPT-nya. Nah, mudah-mudahan slide-nya juga bisa kelihatan oleh teman-teman ya. Jadi apa sih wacana gitu kan? Apa sih discourse itu gitu? Nah, untuk berbicara soal security dan discourse itu kita mulai masuk ke dalam sebuah school of thought, atau kita juga kenalnya mazhab gitu ya, atau pendekatan paradigma gitu. Dalam ilmu sosial yang kita kenal dengan konstruktivis gitu ya. Kemarin kita juga berbicara soal sekuritisasi ya teman-teman, dan teman-teman masih ingat kita juga, saya sempat jadi berbicara soal pendekatan konstruktivis ya. Salah satunya adalah dari Copenhagen School gitu, yaitu Barry Boeser dan Oliver. Nah, kita juga akan kembali ke situ. Sebenarnya pendekatan yang mengangkat konsep wacana ini beragam ya teman-teman, karena dia juga sebenarnya datang dari ilmu linguistik gitu, atau ilmu sastra kalau kita kenal ya dalam bahasa Indonesia. Hanya ini biar kita jadi ada beragam pendekatan sebenarnya. Ada yang dielaborasi oleh pendekatan konstruktivis, ada yang kemudian dielaborasi oleh pendekatan konstrukturalis. Gitu. Dari ilmu bahasa itu ada strukturalisme yang berfokus pada semiotika, gitu. Udah mulai terlalu teknis. Teman-teman udah sempat belajar soal ini ya, soal wacana speech act gitu di kelas lain? Belum, Bu. Oh, belum? Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Saya belum, Bu. Oke. Ya, saya juga di sini tidak akan banyak berbicara soal itu sih, hanya mungkin cuma sekedar yang berhubungan dengan konsep keamanan kita ya. Hanya mungkin sekedar mengulas sedikit gitu, sehingga saya berharap mungkin teman-teman di kelas lain mungkin mengelaborasi secara lebih dalam ya
tentang bagaimana proses linguistik itu bekerja dalam proses komunikasi, yang biasanya banyak berbicara tadi seperti dari pendekatan strukturalis, banyak berbicara soal semiotika gitu kan, terus juga kemudian berkembang ke pendekatan poststrukturalis gitu kan. Salah satu tokoh atau pendukungnya itu misal Foucault gitu kan, yang kita juga nanti akan bahas sedikit di sini. Tapi overall pendekatan wacana atau konsep diskurs atau konsep wacana yang akan kita banyak bicarakan saat ini itu banyak diambil dari paradigma konstruktivis gitu ya. Nah, apa sih paradigma konstruktivis? Sebenarnya ini sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini buat refresh. Asumsi dasar dari pendekatan konstruktivis adalah dia memahami bahwa realitas sosial itu bukan sesuatu yang objektif. Bahwa realitas sosial itu adalah konstruksi sosial dari mereka yang mempersepsikannya. Nah, artinya berarti ada realita yang kita jadikan sebagai objek pengetahuan kita. Nah, si objek pengetahuan itu nggak benar-benar objektif, dia nggak benar-benar independen, melainkan dia dipengaruhi oleh interpretasi dari si pengamat, interpretasi dan bahasa dari si pengamat. Jadi saya misalnya melihat, katakan kalau saya lihat nama Fathia. Fathia itu kan ada ya di mata saya gitu kan. Saya Fathia muncul, dia ada di dunia ini gitu. So, itu realitanya gitu kan. Tapi apa yang saya ketahui soal Fathia itu nggak bisa benar-benar objektif. Apa yang saya ketahui soal Fathia, atau mungkin teman-teman Fathia memahami Fathia gitu kan, itu ada jarak gitu, dan jarak untuk bisa pengetahuan soal Fathia itu sangat berhubungan dengan interpretasi saya soal Fathia, dan cara saya menginterpretasi Fathia itu selalu berhubungan dengan pengetahuan saya di kepala saya gitu. Jadi saya sudah punya pengetahuan sebelumnya, saya sudah punya cara pandang soal dunia gitu kan. Nah, ketika saya melihat Fathia, saya berinteraksi dengan Fathia, saya mengenali Fathia misalnya. Nah, apa yang saya kenali, pengetahuan saya yang saya dapatkan soal Fathia, itu sangat terpengaruh oleh interpretasi saya soal dunia, gitu kan. Terus juga soal bahasa, bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, dan menggunakan bahasa, gitu kan. Nah, buat orang yang belum kenal Fathia, misalnya, dan saya mengenal Fathia cukup baik, misalnya, nah, pengetahuan si orang-orang yang belum bisa kenal Fathia secara langsung, itu bisa datang dari saya yang mempersepsikan soal siapa itu Fathia, bagaimana itu Fathia, gitu. Seperti apa sih Fathia sebagai mahasiswa. Nah, itu sangat berhubungan dengan bagaimana kita mempersepsikan si Fathia tadi, gitu kan. Bagaimana saya menyampaikan Fathia itu anaknya begini-begini loh, gitu kan. Dia itu bla bla bla. Dan proses ini, proses membangun pemahaman soal siapa itu Fathia, itu sangat berhubungan dengan persepsi saya soal Fathia. Bagaimana bahasa saya yang saya gunakan gitu kan, apakah bahasa yang kan kita mengenal metafora tuh ada peyoratif gitu ya, atau eufemisme gitu kan, dia cantik tapi ya gitu misalnya, contoh gitu ya. Nah, artinya si Fathia dalam dunia ini memang ada gitu kan, tapi bagaimana kita melihat Fathia, pengetahuan soal Fathia di dunia ini itu sangat berhubungan sama persepsi orang-orang di sekitarnya, ya. Artinya pengetahuan soal Fathia tidak bisa dilepaskan dari sebuah proses sosial tentang bagaimana menginterpretasikan si realita itu, si Fathia itu sendiri, itu dicontoh gitu ya. Nah, di sini konstruktivis itu melihat bahwa bagaimana kita memahami sebuah objek pengetahuan, sebuah realitas sosial, dan pengetahuan sini berbicara soal realitas sosial, itu sangat bertumpu pada apa yang disebut kemudian sebagai makna intersubjektif. Makna, ini pelan-pelan ya, makna intersubjektif nih, kalau saya mungkin perlu bikin annotate. Ya. Makna intersubjektif atau intersubjektif meaning itu adalah intersubjektif itu, saya minta teman-teman tolong di-mute sebentar ya, biar kita nggak ada noise. Intersubjektif itu secara sederhana bisa dipersepsikan sebagai intersection antara persepsi individu-individu yang berbeda. Gitu. Jadi misalnya tadi saya bilang soal Fathia, gitu kan,
apa yang saya pahami soal, atau mungkin jangan kan saya juga belum paham Fathia ya, saya juga belum tahu Fathia. Tadi saya cuma lihat Fathia karena namanya nongol gitu. Misal saya apel, gitu. Ketika saya bicara, saya bilang apel. Nah, di kepala saya punya persepsi soal apel itu seperti apa. Dan di kepala teman-teman yang berbeda-beda ini, gitu kan, di persepsi teman-teman juga punya sebuah imaginary, sebuah citra, sebuah image di kepala masing-masing tentang bagaimana itu apel, gitu. Nah, di kepala saya mungkin apel tuh ya, dia buah, gitu kan, bentuknya bulat, warnanya mungkin hijau, karena saya lebih sering melihat apel berwarna hijau, gitu. Mungkin, nah, sementara teman-teman lain mungkin lebih sering melihat apel di supermarket yang warnanya merah, gitu kan, apel Fuji misalnya. Atau ada yang lihatnya apel, apa, yang dari Cina itu, yang gede, gitu kan, dan warnanya merahnya nggak merah banget gitu, tapi agak-agak putih gitu kan, dan lurik gitu. Anyway, intinya kita semua punya persepsi yang berbeda-beda soal apel gitu, tergantung dari persepsi kita, soal interpretasi kita, dan interpretasi kita tentang sebuah apel itu berhubungan dengan pengalaman kita sepanjang hayat tuh. Kita ngeliat apel tuh kayak gimana nih, kita diperkenalkan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pengetahuan kita selama kita tumbuh gitu ya, berinteraksi dengan manusia lain gitu, tentang apel tuh kayak gimana gitu. Nah, buat orang yang sama sekali nggak pernah lihat apel gitu kan, mungkin ketika saya bilang apel gitu, itu sesuatu yang abstrak gitu. Apa apel? Dan saya mungkin bicara apel adalah sebuah buah, ya suatu buah, fruit gitu kan, warnanya hijau, ada yang merah gitu kan, rasanya manis, tapi manisnya itu, tuh saya menjelaskan. Tapi buat yang belum pernah melihat apel, yang belum pernah merasakan apel, ada jarak antara penjelasan saya soal apel dengan persepsi dia di kepala gitu. Dan nah itu yang disebut dengan itu yang disebut dengan persepsi gitu kan. Nah, artinya berarti kita ngeliat realitas sosial itu nggak benar-benar objektif, tapi dia konstruksi gitu. Nah, intersubjektif itu adalah ketika saya bicara apel, teman-teman udah punya gambaran masing-masing. Nah, ada intersection, ada pertemuan antara persepsi saya soal apel dengan persepsi teman-teman soal apel. Karena mungkin masing-masing kita selama tumbuh di Indonesia, gitu kan, dengan usia yang mungkin tidak jauh berbeda, gitu kan. Teman-teman udah punya pengalaman sebelumnya soal apel, gitu. Ada yang pernah merasakan apel, ada yang emang sering makan apel, gitu kan. Ada yang sering, yang benar-benar mengimplementasikan, gitu kan, one apple a day makes doctor away, gitu kan. Jadi supaya jaga kesehatan betul-betul, gitu kan, dengan makan apel, gitu. Ada yang makan apelnya udah jadi keripik, gitu kan, karena dia besarnya di Malang, gitu misalnya. Nah, jadi ketika saya bicara apel dan teman-teman udah punya, muncul di kepala tuh soal pemahaman soal apel, makna tentang apa itu apel, di situ kita mencapai intersubjektif, gitu ya. Jadi ada pertemuan antara apa yang saya maksud dengan teman-teman maksud gitu. Jadi ketika kita sudah punya persepsi yang sama tentang sebuah apel, maka itu kita mencapai intersubjective meaning atau intersubjective meaning, makna intersubjektif. Gitu ya. Nah, pendekatan konstruktivis melihat konstruksi sosial itu sangat bertumpu pada dimensi intersubjektif dari interaksi manusia, dari hubungan, dari tindakan-tindakan manusia. Nah, sementara intersubjektivitas itu tadi, kemampuan kita membangun intersection tadi, hubungan antara makna yang saya maksud dengan yang teman-teman maksud, itu sangat ditentukan oleh bahasa, proses komunikasi, praktik-praktik komunikasi, dan wacana, gitu. Dan diskurs itu sendiri. Gitu. Nah, artinya berarti kita ngelihat bahwa diskurs itu terpisah dengan bahasa. Dia menjadi bagian dari bahasa, atau bahasa menjadi bagian dari wacana, dari diskurs, tapi ternyata dia bukan, bahasa dan diskurs dua hal yang berbeda. Gitu ya. Saya mau membicarakan ini karena saya awalnya punya persepsi teman-teman sudah punya prior knowledge gitu ya, pengetahuan sebelumnya soal apa itu wacana, karena mungkin di komunikasi teman-teman belajar, tapi pun kalau teman-teman belum belajar itu, dan saya berharap ini menjadi pemicu buat teman-teman banyak mencari tahu soal apa sih wacana gitu ya, karena di ilmu komunikasi dan ilmu sastra, dan saya bahkan ilmu HI gitu ya, itu sangat berkaitan gitu ketika kita bicara soal diskurs. Jadi ini bisa jadi awalan buat teman-teman untuk mencari tahu lebih banyak. Coba baca lebih banyak soal artikel soal apa itu wacana. Gitu. Nah, esensi dari wacana
Jadi ketika dia terpisah oleh dia bukan bahasa, tapi dia menjadi bagian, dia punya keterkaitan dengan bahasa, tapi dia adalah dia entitas yang berbeda. Nah, wacana ini esensinya adalah sebuah proses sosial. Ingat ya, wacana esensinya adalah sebuah proses sosial, berarti dia berhubungan dengan interaksi, dengan dia sebuah proses. Gitu. Nah, kita mulai masuk ke definisi apa itu wacana. Saya berharap ketika saya membagikan artikel kemarin gitu kan soal demokrasi, saya berharap teman-teman membaca itu karena itu akan menurut saya memudahkan teman-teman untuk bisa dapat gambaran soal bagaimana wacana demokrasi atau bagaimana wacana itu bisa digunakan sebagai alat analisa dalam melihat sebuah proses pemenangan suatu konsep gitu. Nah, jadi saya pastiin dulu teman-teman mute semua ya. Tolong ya teman-teman. Dulu itu ibunya lagi ngobrol. Ya, makasih. Minta tolong ya di mute ya. Atau teman-teman yang lain, mungkin tadi co-host juga kayaknya bisa nge-mute deh. Ria minta tolong dicekin juga ya kalau ada teman-teman yang mic-nya nggak sengaja kebuka nyala di mute. Oke, makasih. Terus saya mau ngomong apa? Oh ya, jadi bisa kita persepsikan, kita definisikan secara mudah. Di sini saya meminjam definisinya Hofstadter, susah namanya. Jadi bisa dibilang wacana itu adalah sebuah ruang kontestasi. Kontestasi itu perdebatan, persaingan gitu. Dia sebuah ruang, sebuah wadah gitu ya, di mana masing-masing persepsi, masing-masing versi realita, kan tadi setiap aktor, setiap pihak gitu ya, itu punya persepsi sendiri soal realita sosial ya. Gitu. Saya punya persepsi sendiri soal apa itu apel gitu. Teman-teman juga begitu. Dan discourse adalah sebuah wadah di mana masing-masing aktor, masing-masing pihak itu berusaha berkontestasi untuk bisa memenangkan si wadah itu, untuk bisa memenangkan sebuah, atau bisa gini, dia adalah sebuah wadah yang di dalamnya masing-masing versi realitas sosial atau masing-masing aktor yang punya persepsi sendiri soal realitas sosial itu berusaha untuk memenangkan wacana publik, untuk bisa memenangkan makna intersubjektif gitu. Jadi kan tadi bicara soal intersubjective meaning itu adalah sesuatu yang harus dibangun ya. Jadi tadi bicara soal apel, bagaimana saya memastikan bahwa apa yang dipahami teman-teman itu adalah apel yang saya pahami. Bahwa misalnya yang saya pahami apel itu warnanya hijau. Dia antara segede bola pingpong sampai segede bola tenis gitu kan. Tapi nggak lebih dari itu misalnya. Karena saya besar, misal saya di Surabaya dekat sama Malang gitu kan, saya cuma lihat apel tuh ya kayak apel Malang gitu, yang warnanya hijau, tulen misalnya. Nah, saya pengen membuat apa yang teman-teman pahami soal apel adalah seperti yang saya pahami gitu. Padahal si apel sendiri itu beragam. Apelnya sendiri itu sebenarnya sebagai sebuah realita yang objektif, itu ada banyak versi apel di muka bumi misalnya ya. Tapi yang saya pengen upayakan, paling tidak di kelas komunikasi keamanan ini misalnya, apa yang kalian pahami soal apel adalah apel yang saya pahami, versi saya. Nah, di sisi lain, mungkin teman-teman yang lain juga ada yang apel itu warnanya merah, Bu, gitu. Dan bentuknya nggak bulat banget, kadang ada yang lonjong-lonjong, gitu kan. Terus ada yang lihat apple itu sebenarnya laptop, Bu, gitu kan. Karena emang besarnya di US, gitu kan, misalnya. Sehingga Apple itu ya berhubungan sama gadget gitu misalnya. Nah, masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri dan ruang wacana tadi, discourse adalah wadah di mana masing-masing aktor tadi berusaha untuk bisa menanamkan versi atau maknanya soal persepsinya soal realitas sosial untuk menjadi makna yang diadopsi oleh orang lain, oleh pihak-pihak lain, menjadi sebuah intersubjective meaning. Gitu. Nah, menjadi makna intersubjektif tadi yang punya intersection. Jadi ternyata, akhirnya yang ternyata memenangkan proses wacana itu saya. Gitu kan? Karena saya mungkin
saya dosen, saya lebih didengar oleh teman-teman misalnya. Terus saya punya kredibilitas untuk didengarkan gitu kan. Sehingga ketika teman-teman yang belum paham soal apa itu apel, memahami apa itu apel dari apa yang saya sampaikan. Apel itu bentuknya hijau, bentuknya bulat, warnanya hijau, rasanya manis. Terus saya menggambarkan gitu kan apel secara detail gitu. Terus saya juga menunjukkan gambaran apel seperti ini. Sehingga teman-teman yang tidak pernah melihat versi lain dari apel, akhirnya memahami apa yang saya tawarkan sebagai apel di hadapan teman-teman sebagai satu-satunya kebenaran soal apa itu apel. Gitu. Nah, jadi si diskurs ini, si wacana ini sebagai sebuah ruang kontestasi itu persaingan, perdebatan, gitu ya, contested, gitu. Contestation tuh ya persaingan ya. Ruang tadi menjadi ruang yang dimana versi-versi tentang suatu realitas sosial itu bersaing, dan akhirnya berusaha untuk bisa menciptakan intersubjective meaning, makna intersubjektif, sehingga mereka yang akhirnya berhasil memenangkan si wacana tersebut, dia bisa berusaha untuk membangun atau menciptakan intersubjective meaning atau makna intersubjektif gitu ya. Saya tadi bingung. Makna intersubjektif, kemudian mempertahankan makna itu supaya itu menjadi satu-satunya realitas sosial yang kalian pahami. Setelah saya berhasil menciptakan makna intersubjektif kepada teman-teman soal apa itu apel, seperti yang saya mau, persepsi saya juga pengen mempertahankan itu supaya selama saya ngajar, selama saya di Ubara gitu kan, satu-satunya pemahaman yang teman-teman tahu soal apel itu adalah versi saya. Jadi saya berusaha untuk mempertahankan itu. Itu lewat wacana, lewat diskurs. Gitu, lewat diskurs. Tapi dia juga adalah wadah di mana dia si intersubjective meaning itu diciptakan, dipertahankan, juga diubah. Nah, diubah itu juga bisa dari pihak lain yang berusaha tadi memenangkan wacana. Jadi dia misalnya tadi wacana soal apel itu saya menangin gitu kan. Saya menjadi wacana dominan. Apel versi saya adalah wacana dominan yang teman-teman pahami soal apel. Tapi di pinggiran sana, gitu kan, di ujung-ujung kelas sana, yang udah pernah lihat apel, yang warnanya berbeda, gitu kan, warnanya merah, yang makna soal apel itu berbeda dari versi saya, itu merasa, enggak kok, apel tuh nggak cuma itu. Iya sih, yang dimaksud sama Bu Eva tuh apel, tapi bukan itu satu-satunya. Kenapa Bu Eva tuh maksain bahwa di kelas ini, satu-satunya apel tuh cuma yang versinya Bu Eva, padahal ada loh di dunia lain, di sisi lain gitu kan maksudnya, apel itu ternyata warnanya merah kok, seperti yang saya sering makan misalnya gitu kan. Misal di sini Ria deh, sorry ini saya ngambil contohnya yang kelihatan namanya. Misalnya Ria tuh di sisi kan wacana ini saya mendominasi ya. Di pinggiran wacana dominan ini ada Ria yang berusaha untuk memahamkan teman-teman yang lain bahwa bahwa yang namanya apel tuh nggak cuma yang versi Bu Eva loh, ada yang warnanya merah gitu. Nah, di sini Ria sebagai pihak marginal gitu ya, pihak yang di pinggiran, yang minoritas gitu ya, karena dia mahasiswa gitu kan, beda dengan saya selain contohnya ya, karena saya dosen dan Ria mahasiswa. Nah, di sini artinya kita lihat ada power relation, di sini ada relasi kuasa. Ria tuh berusaha, dan Ria kan cuma seorang gitu ya, nggak punya kedudukan juga di kelas misalnya. Ini berusaha untuk bisa membangun wacana baru soal apa itu apel gitu kan di kalangan teman-teman. Nggak kok teman-teman, apel tuh warnanya merah gitu. Iya sih, mungkin ada juga yang hijau gitu. Tapi dia bukan satu-satunya apel. Apel juga ada yang warnanya merah. Terus sebisa mungkin Ria akhirnya bisa membawa apel ke kelas misalnya. Terus akhirnya beberapa yang berkawan dengan Ria baru tahu, oh iya ternyata itu apel ya, ternyata warnanya merah ya, nggak cuma warna hijau. Akhirnya mulai tuh muncul di mana wacana yang dominan tadi soal apel itu mulai bergeser. Karena mulai ada transformasi tentang, oh ternyata apel tuh nggak cuma warna hijau, tapi ada juga apel warna merah gitu misalnya. Nah, itu artinya berarti wacana itu juga menjadi ruang di mana intersubjective meaning itu juga dia bertransformasi. Gitu. Tapi kemudian proses siapa yang bisa memenangkan wacana publik adalah proses kontestasi, gitu kan. Artinya akhirnya saya berusaha untuk either membantah, gitu kan,
enggak, yang dipegang Ria itu bukan apel, itu tomat misalnya. Gitu ya. Apel tuh yang kayak gini gitu kan, itu abal-abal misalnya. Nah, artinya ada proses untuk bisa memenangkan versi mana yang sebenarnya, versi realita mana yang benar gitu. Nah, ini cuma contoh ya, dan apel ini bisa diganti oleh banyak aspek. Ketika kita bicara soal demokrasi, seperti yang teman-teman baca di artikelnya Pak Yosi dan Pak Prasojo misalnya, atau tentang apa itu teroris, gitu. Apa itu, ada banyak gitu ya, apa itu ancaman. Nah, ini di sini mulai kaitannya dengan keamanan ya, teman-teman. Artinya, si apel ini hanya simbol dari ada begitu banyak konsep di dalam realitas sosial kita, di mana awalnya kita pikir itu satu-satunya kebenaran, itu satu-satunya versi, tapi ternyata itu adalah bentuk dari pertarungan untuk bisa memenangkan wacana. Apa yang kita pahami di realita kita mungkin ya, tentang ABCD, tentang apa itu demokrasi, tentang apa itu teroris, tentang apa itu, jangan-jangan, tanpa kita sadari itu sebenarnya sebuah bentuk konstruksi. Di sini bukan benar, bukan salah ya, tidak semata-mata itu jadi benar atau salah, tapi artinya kita harus memahami bahwa apa yang kita pahami akan satu realitas sosial itu bukan satu-satunya pemahaman, itu bukan satu-satunya kebenaran tunggal, gitu. Bahwa apa yang kita pahami soal apel itu adalah bentuk dari konstruksi dari makna yang kemudian memenangkan wacana publik. Karena kita menerima bahwa apa yang disebut dengan apel itu yang begini. Gitu. Begitu juga dalam konsep terorisme misalnya. Sehingga si diskurs ini menjadi sebuah instrumen yang menjadi sangat ampuh untuk bisa memenangkan partisipasi publik misalnya, atau memenangkan konsen atau kesepakatan publik, kemufakatan publik bahwa iya itu teroris. Teroris itu adalah yang A, B, C, D. Terus akhirnya semua orang melihat bahwa apa yang ditunjuk oleh si aktor, teroris itu yang begini, akhirnya dia langsung, iya yang kayak gitu berarti teroris. Yang nggak gitu bukan teroris. Gitu. Meskipun sama, mendestruksi gitu kan, menciptakan teror. Tapi enggak, yang teroris itu kayak gini misalnya. Nah, tanpa kita sadari di realitas sosial itu banyak yang begitu. Dan terutama ketika kita bicara soal konsep keamanan, kita mengenal sekuritisasi, nanti kita akan mulai bahas lagi. Proses sekuritisasi adalah proses bagaimana si aktor itu menunjuk suatu isu, suatu permasalahan sebagai masalah keamanan yang eksistensial, sebagai ancaman yang eksistensial. Nah, proses itu juga proses bentuk diskursus. Dan oke, kita kembali lagi ke konsep ini. Nanti kita akan elaborasi contoh-contohnya setelah sesi ini. Jadi di sini perspektif konstruktivisme melihat bahwa yang kita anggap fakta dalam realitas sosial itu tidak bisa berbicara atas dirinya sendiri, gitu. Tapi dia butuh direpresentasikan, dia butuh diceritakan, dia butuh diartikulasikan, gitu. Jadi, dan bagaimana mengartikulasikannya? Nah, itu proses representasi itu, proses merepresentasikan sebuah fakta, itu melibatkan proses komunikasi di dalamnya, gitu. Proses teks, gitu ya, bagaimana teks itu dibuat, gitu, sebagai sebuah dokumen-dokumen legal, misalnya. Dia terrepresentasi secara tertulis, gitu kan, written, ataupun lewat verbal, lewat pernyataan, lewat ujaran oleh mereka, para elit misalnya, oleh aktor-aktor yang punya kekuasaan misalnya, atau yang punya power. Baik power itu bisa otoritas pemerintahan, bisa itu karena punya uang, bisa itu karena punya platform, karena saya seleb misalnya, gitu kan, atau misalnya karena saya punya media pemberitaan misalnya. Artinya di situ saya punya instrumen untuk bisa menggaungkan fakta versi saya. Gitu. Nah, artinya di sini proses
wacana ini menggunakan banyak instrumen-instrumen komunikasi dan bahasa gitu, yang dia termanifestasi pada tadi speech gitu kan, teks gitu. Sehingga ketika kita ingin melihat siapa yang kenapa satu wacana ini muncul, siapa yang berbicara, ada kepentingan apa, kita bisa melihat dari artefak-artefaknya. Artefak-artefak itu bisa kita lihat dari penggunaan bahasa, dari dokumen yang ditulis gitu kan, tentang bagaimana merepresentasikan suatu identitas seseorang gitu ya. Misalnya bagaimana kayak di Indonesia nih, misal kata komunis gitu ya. Ketika pemerintah kita bilang ini bahaya laten komunisme di kepala kita, atau mungkin teman-teman tidak mengalami ya, tapi di masa saya gitu ya, yang dimunculkan adalah rasa horor gitu, teror. Dan itu tuh nggak muncul begitu saja gitu. Pemahaman saya soal komunisme itu suatu yang horor dan menakutkan gitu kan, kayak hantu gitu kan. Itu bukan realitas sosial saya. Ya, dia bukan realita yang muncul begitu saja. Dia dikonstruksi dari sejak saya kecil, misalnya ketika saya masuk SD, guru sejarah saya cerita soal bagaimana G30 SPKI gitu misalnya. Terus dengan cerita-cerita yang udah ngalah-ngalahin cerita horor gitu kan, jenderalnya dipenggal, disilet-silet, matanya dicongkel gitu. Saya ingat dulu waktu saya SD, saya sampai muntah di kelas gitu, karena saya tipenya saya lebih terganggu dengan audio gitu, jadi saya lebih terganggu dengan cerita yang disampaikan secara lisan dibandingin visual gitu. Dan itu dan itu menciptakan teror di kepala saya gitu, itu menciptakan horor gitu, sebuah image yang mengganggu gitu. Terus bagaimana yang Gerwani itu wanita binal, kelompok wanita binal yang menari-nari di depan para jenderal yang disekap gitu kan, bahkan membuka, ini ceritanya jadi antara horor sama grafik gitu kan, jadi antara violent sama porno itu disatuin gitu. Terus kemudian juga selain cerita di sekolah, dan itu kan sebenarnya lembaga pendidikan ya, itu diceritakan di sekolah misalnya oleh guru SD, SMP diulang-ulang lagi. Terus kemudian setiap tanggal 30 September TVRI, zaman saya masih ada TVRI ya, atau dulu RCTI juga. Intinya semua TV nasional itu menayangkan film soal G30 SPKI. Saya lupa nama judulnya apa, tapi yang seusia saya biasanya udah tahu banget gitu. Mungkin teman-teman juga bisa tanya om tantenya. Tua banget dong gue. Kakak-kakaknya lah mungkin ya. Tentang pernah punya pengalaman di mana setiap tanggal 30 itu pasti ada beberapa sekolah bahkan menayangkan tuh jadi kayak nobar gitu sekolahnya. Atau di TV, bahkan di TV-TV mainstream itu muncul jadi tayangan. Yang semua TV nasional menayangkan itu gitu. Cerita soal penculikan G30 SPKI. Terus tanggal 1-nya itu berubah ke soal kesaktian Pancasila dan lain-lain. Intinya sudah ada versi yang dalam ilmu komunikasi kita anggap itu propaganda gitu ya. Dan itu diulang-ulang setiap tahun gitu ya. Mereka yang besar di mungkin era baby boomer atau era-era sebelum saya tuh ya udah tercoki banget gitu, tertanam kuat gitu soal komunisme adalah bahaya laten gitu. Dia adalah hantu yang selalu beredar gitu kan, dan menghantui NKRI gitu. Tapi kemudian seiring dengan waktu, saya berkuliah, saya membaca jurnal-jurnal di luar gitu kan. Saya melihat realita tuh nggak cuma dari satu pihak gitu ya, realitas sosial nggak cuma dari satu versi, tapi saya juga baca versi yang lain. Saya melihat dimensi-dimensi lain gitu, bagaimana. Nah, di sini saya memahami, oh ternyata apa yang disebut komunisme, apa yang disebut dengan G30 SPKI, itu nggak cuma satu versi realitanya, ada versi lain gitu. Nanti saya akan share, dan itu akan jadi video yang akan perlu teman-teman kritisi. Makanya saya mungkin tidak akan banyak berbicara soal ini gitu ya, tapi udah ngomong banyak teh. Tapi di luar sana gitu kan, di luar NKRI kita, apa yang terjadi di tahun 1965 di tanggal 31 September tersebut yang kita kenal dengan 30S, PKI itu kan karena dianggap yang mau menumbangkan NKRI ini adalah PKI. Proses itu adalah proses tahun 65 adalah proses di mana Indonesia menghadapi sebuah genosida
pembantaian massal. Di mana proses mereka yang dibunuh, dianggap PKI, itu bukan mereka-mereka yang benar-benar memperjuangkan ideologi PKI gitu. Kadang cuma sekedar ikut rapat gitu ya, atau cuma ada selebaran gitu. Terus ikut rapat RW gitu kan, terus tangan katakan namanya daftar hadir gitu ya. Begitu namanya ada di situ langsung diculik gitu. Tidak sedikit yang diculik, yang tidak sedikit yang langsung dibunuh di tempat gitu ya, diculik, dibunuh gitu. Dan ada banyak dokumenter. Nah, ini adalah proses di mana ketika reformasi bergulir gitu ya, tahun 98, wacana-wacana pinggiran tadi yang saya sebutkan, seperti yang saya ilustrasikan seperti RIA tadi ya, yang tadi kan wacana dominan itu si apel hijau tadi adalah versi pemerintah soal ganti pilpres PKI. Tadi riaknya, mereka yang punya versi bahwa apel itu merah, itu mulai muncul gitu kan di masa reformasi ketika si aktor yang demikian berkuasa, yang selama ini membungkam wacana-wacana di pinggir, itu mulai bergeser gitu ya, powernya mulai berturun, dan akhirnya memberikan wacana tadi menjadi panggung yang bisa diakses oleh mereka yang ada di pinggir-pinggir, suara-suara yang ada di pinggir, soal versi-versi tentang apa itu pembantaian tahun 65 gitu kan, di mana masing-masing sudah mulai membangun dan mulai menciptakan, mulai berusaha untuk bisa membangun makna intersubjektif tadi gitu, lewat visual gitu kan, akhirnya menghadirkan dokumenter, lewat saksi gitu kan, mulai menghadirkan mereka-mereka yang dituduh sebagai gerwani gitu kan, yang justru malah banyak menghadapi kekerasan seksual gitu kan, banyak para aktivis dari Lekra gitu, yang kemudian akhirnya ditangkap, yang dulu ditangkap gitu, atau yang kebanyakan Lekra itu adalah para akademisi justru, yang mereka berkuliah di luar negeri, tapi ketika tahun 65 pembantaian itu terjadi, mereka nggak bisa pulang gitu, dan sering banyak cerita soal yang menjadi saksi tentang bagaimana mereka terpaksa terpisah gitu kan dari orang tuanya, karena ketika orang tuanya sekolah, terus dituduh sebagai PKI, dia nggak bisa lagi kembali ke Indonesia, dan si anak akhirnya jadi dapat stempel PKI, dan mereka yang dapat stempel PKI itu sampai 7 turunan, KTP-nya disebutnya KTP merah gitu ya, nggak bisa dapat pekerjaan, selalu mengalami diskriminasi sistematis gitu. Nah, saya tidak akan bercerita banyak, saya pengen teman-teman yang ingin mencari tahu sendiri soal itu gitu kan. Jadi jangan percaya cerita saya, tapi cari tahu lebih banyak gitu, baca artikel sebanyak-banyaknya, baca jurnal gitu ya. Nanti akan ada satu video yang ingin saya teman-teman, itu jadi penugasan teman-teman nanti ke depan untuk bisa teman-teman komentari, kritisi, dan silakan analisis menggunakan kacamata sekuritisasi dan diskurs ini gitu. Nah, sampai sini saya harap kita clear ya soal apa itu diskurs gitu kan, bagaimana dia hadir, muncul dengan bagaimana saya wacana soal komunisme itu menggunakan metafor gitu ya, metafor seakan komunis itu adalah hantu gitu, teror gitu kan, si jahat gitu kan, padahal dia adalah ideologi gitu, dia pemikiran politik gitu, yang itu sebenarnya bisa ketika diakui bahwa apel itu, misalnya saya bicara soal apel misalnya, yang sehat itu adalah mengakui bahwa apel ini ada banyak ragamnya, dan yang kita saat ini makan misalnya, yang saat ini ada di hadapan kita itu adalah salah satu jenis apel warna hijau, tapi di luar sana ada beragam apel gitu ya, terserah teman-teman lebih cocok makan apel yang mana, itu sehat, itu proses diskursus yang adil. Dan idealnya kita ingin membangun proses wacana tersebut, proses wacana demokrasi misalnya, seperti itu. Bahwa akui bahwa demokrasi itu nggak cuma tunggal, nggak cuma demokrasi liberal gitu ya, tapi juga ada demokrasi yang lain gitu. Tapi seringkali, dan ini berhubungan dengan power, mereka yang akhirnya berhasil memenangkan wacana dominan gitu ya, itu nggak pengen yang lain juga diakui sebagai bagian dari wacana tersebut gitu. Jadi ditutup aksesnya, bahwa yang namanya apel itu cuma satu gitu. Nah, saya berharap ini menjadi ilustrasi yang bisa membuat teman-teman paling tidak punya gambaran umum, tapi kemudian jangan berhenti di sini. Saya ingin teman-teman menanamkan sikap skeptis
gitu ya. Ketika kita mempelajari sesuatu, skeptis itu bukan akhirnya buat nolak apa yang didengar, tapi untuk mencari tahu, confirm, check and recheck. Check and recheck ini mana? Baca, gitu ya. Baca, teman-teman. Sorry. Saya mau, loh, saya harus, bentar ya teman-teman, saya ada kendala teknis, saya mau ganti slide, kenapa nggak bisa? Mungkin saya harus tunjuk. Iya, nah, jadi ini mungkin agak terlalu, agak terlalu berat gitu ya, tapi mudah-mudahan kita bisa meringankannya. Makanya kalau teman-teman masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, saya berharap teman-teman kaji lagi, baca sendiri gitu. Jadi biar paham apa yang saya maksud, dan mungkin punya perspektif lain gitu. Jadi kita bisa diskusi gitu ya. Sebentar, saya udah kelihatan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, intinya bicara soal diskurs itu dia mengandung beberapa konsep gitu. Di antara tadi kita bicara soal intersubjektif gitu ya. Kita juga berbicara soal makna. Artinya makna itu sesuatu yang dia dibangun, dia dikonstruksi gitu. Sampai akhirnya bisa terbangun dimensi intersubjektif antara berbagai makna tadi. Makna dari masing-masing persepsi individu gitu ya. Terus kemudian juga dia bersifat konstitutif. Bahasa, proses komunikasi, diskurs itu dia menentukan. Konstitutif itu artinya dia punya sifat menentukan, constitute gitu ya. Dia membentuk sesuatu. Dia bersifat konstitutif terhadap realitas sosial. Gitu. Jadi dia sangat penting dalam cara kita memahami realitas sosial itu nggak pernah lepas dari proses diskursus. Itu nggak pernah lepas dari proses wacana, dari berbagai versi-versi realitas sosial gitu. Apa yang kita pahami di common sense kita berarti dia adalah wacana dominan yang kita pahami, yang kita adopsi, yang memenangkan wacana kita, yang memenangkan persepsi kita soal apa itu realitas sosial kita maksud gitu ya. Terus, nah hanya dalam prosesnya diskurs ini melibatkan ada yang disebut dengan agen. Agen itu adalah subjek yang menciptakan makna, subjek yang menciptakan, yang mengkonstruksi makna, gitu ya. Dan struktur itu sistem yang mempengaruhi si subjek. Jadi diskurs ini bisa muncul di si agen, di si subjek. Kayak tadi saya bicara soal saya, aktor yang ingin, ketika saya bicara soal diskurs, wacana soal apel, gitu ya. Si sayanya itu adalah agen. Saya subjek yang ingin berusaha menciptakan makna tentang apa itu apel di kepala kalian. Misalnya. Nah, tapi yang saya pahami soal apel, dan mungkin ketika saya berhasil menghadirkan makna apel di kepala teman-teman, makna itu juga tidak semata-mata muncul karena pengaruh saya sebagai agen. Tapi itu juga muncul dari struktur yang dari proses pengetahuan kalian, struktur yang bermain. Atau ketika saya berhasil mendominasi wacana soal apel, dan untuk bisa mendominasi, saya bukan cuma ngomong-ngomong doang gitu kan, saya juga menciptakan sebuah sistem pengetahuan soal apa itu apel. Akhirnya saya bikin artikel bahwa apel itu yang seperti ini. Itu untuk bisa melanggengkan pemahaman teman-teman soal apa itu apel. Jadi jangan sampai ada wacana-wacana lain di luar sana, gitu kan, wacana dari teman-teman seperti Ria misalnya, yang ingin mengubah wacana ini, gitu kan. Kan selalu ada tuh muncul upaya-upaya dari wacana-wacana di pinggiran untuk bisa mewarnai wacana publik, apa yang dipahami publik soal suatu realita, gitu. Nah, saya sebagai aktor, agen yang wacananya atau yang versi realitanya itu memenangkan wacana dominan yang ada di tataran dominan, itu pengen memelihara supaya apa yang saya pahami soal realita tersebut itu langgeng. Untuk langgeng, akhirnya saya perlu memastikan bahwa apa yang saya pahami itu juga masuk ke dalam tataran praktik-praktik sosial gitu ya. Jadi misalnya saya sudah berhasil meyakinkan teman-teman sebagai publik gitu ya bahwa apel itu warnanya hijau. Terus saya menghadirkan apel hijau. Terus melalui tindakan-tindakan saya juga
uh, membangun kultur, saya menciptakan kultur di kalangan kita nih di kelas Komkam gitu kan, komunikasi keamanan, bahwa setiap pagi kita harus makan apel warna hijau karena apel itu sehat, bla 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 gitu kan, mengandung vitamin bla bla bla. Akhirnya saya mewarnai sistem pengetahuan. Jadi pemahaman teman-teman soal apel tuh nggak cuma karena seseorang bilang itu apel, tapi juga ibaratnya kayak dicekokin gitu ya, maksudnya cara mencekoki apel itu hijau juga lewat proses visual, bahwa saya memperlihatkan si apel itu. Saya juga menayangkan terus apel di mana-mana misalnya. Terus saya juga memberi teman-teman apel gitu kan, supaya teman-teman ngerti rasanya. Gitu. Tapi warnanya hijau, karena saya pengen apel tuh warnanya hijau gitu. Dan apel hijau itu kan rasanya tuh manis tapi ada asam-asam gitu ya. Atau mungkin ada yang sepet gitu. Tapi saya bilang bahwa cuma itu rasanya apel, nggak ada rasa apel yang lain gitu ya. Sementara mungkin apel versi Ria tuh tadi manis tapi juga agak kempos gitu ya. Ya gitulah kalau teman-teman makan apel Fuji begitu misalnya. Terus berair dan lain-lain gitu. Tapi saya pengen teman-teman cuma tahu apel tuh yang versi saya. Jadi saya berusaha juga untuk membangun proses antagonisme. Antagonisme itu artinya berarti saya menciptakan identitas biner. Bahwa yang ini betul, yang itu salah gitu ya. Jadi yang ini tuh apel, yang itu tuh apel yang fake gitu kan. Itu udah ngalamin proses genetika, rekayasa genetik. Apel yang warna merah itu apel yang udah mengalami proses kimiawi misalnya. Dan untuk bisa meyakinkan teman-teman bahwa apel yang warna merah itu adalah yang jahat, yang buruk gitu ya. Saya juga membangun wacana gitu ya tentang bahwa saat ini ada pihak asing yang pengen mencederai kesehatan kita dengan memasukkan apel-apel berwarna merah gitu. Apel-apel berwarna merah itu tidak sehat teman-teman gitu kan. Dia mengandung racun-racun kimiawi bla bla bla. Saya kemudian membangun wacana itu. Dan resepnya misalnya adalah pihak asing gitu misalnya. Bahwa ketika Ria bilang bahwa bentar Bu Eva, bahwa apel tuh gak cuma hijau, ada yang merah teman-teman, apel tuh ada yang merah loh gitu kan. Ria akhirnya mulai membangun platform sendiri gitu kan, bikin YouTube gitu. Soal teman-teman, apel ini gak cuma hijau loh, ada yang merah rasanya begini-begini. Terus kemudian Ria juga mengeluarkan kocek sendiri untuk bisa beli beberapa buah apel gitu kan warna merah, supaya teman-teman yang gak pernah lihat apel merah tahu gitu apelnya warna merah. Tapi saya bilang bahwa dia adalah intruder gitu kan. Ria itu adalah pihak asing yang pengen misalnya yang pengen merusak kesehatan kita gitu dengan menyusupkan apel-apel yang atau buah-buah asing yang tidak sesehat apel hijau gitu kan. Dan dia mengandung tadi saya juga bukan orang kimia ya, katakan dia mengandung zat-zat yang sudah mengalami proses rekayasa genetik misalnya. Terus dan saya juga membangun apel hijau ini bukan cuma sekedar makanan teman-teman, ini adalah katakan budaya turun-temurun kita gitu kan. Karena saya membangun sisi kultural tentang apa itu apel hijau gitu. Jadi dibangun tuh makna-makna. Jadi yang apel tuh bukan cuma sekedar buah hijau, tapi saya menyisipkan, saya menyuntikkan ada makna kultural, ada makna identitas kebangsaan, atau ini adalah identitas kita teman-teman. Apel tuh adalah gitu kan buah yang dulu pernah dimakan oleh Bung Karno misalnya. Dia menjadi buah suci yang gitu lah. Dia ada begitu makna-makna entah itu dari sisi sosial gitu kan, ada dari sisi kultural, dari sisi sosial itu kultural Eva. Ada dari sisi kesehatan gitu ya. Ini ada begitu banyak sistem pengetahuan yang saya bangun supaya pengetahuan teman-teman soal apel hijau itu semakin kaya. Dan pengetahuan teman-teman soal apel warna merah itu semakin terpinggirkan. Dan teman-teman juga sudah mulai membangun atau wacana di publik, akhirnya mulai terbangun antagonisme bahwa iya yang apel warna merah tuh kayaknya apel yang emang nggak sehat deh. Gitu. Kayaknya memang saat ini sudah ada pihak-pihak yang pengen berusaha untuk meracuni kita gitu ya, supaya kita tuh memakan apel-apel yang bernutrisinya jelek gitu ya misalnya. Nah, mulai ada antagonisme itu. Itu baru apel gitu ya. Silakan ganti apelnya dengan berbagai konsep. Nah, jadi di sini artinya ada dari cerita saya tadi, saya harap itu cukup clear gitu ya. Ada dua dimensi yang bermain. Dimensi si agen, si subjek gitu ya, yang menciptakan makna. Dengan dimensi struktur.
yang akhirnya itu menjadi pengetahuan teman-teman. Ketika saya terus menerus gitu ya mewarnai wacana tadi gitu kan, membangun dan saya karena saya punya uang gitu kan, saya punya kedudukan sebagai dosen, saya lebih didengar gitu misalnya, dan saya juga punya lebih banyak kocek untuk bisa beli apel sebanyak-banyaknya gitu kan, akhirnya memastikan bahwa satu-satunya apel yang kalian makan tuh cuma warna hijau. Sementara Ria itu apa ya, karena masih mahasiswa uangnya terbatas misalnya, jadi untuk bisa meyakinkan apel itu warna merah itu nggak punya cukup resources, nggak punya cukup sumber daya gitu, maksudnya finansial misalnya, untuk meyakinkan teman-teman bahwa apel itu warna merah gitu kan. Nah, di sini artinya ada aspek yang disebut dengan struktur juga. Ada tadi yang bermain adalah struktur siapa yang menguasai pengetahuan. Bagaimana pengetahuan saya soal apel itu juga bisa menjadi struktur pengetahuan teman-teman gitu, tentang bagaimana teman-teman memahami apel itu ada di tataran struktur gitu. Terus kemudian juga struktur itu bekerja dalam konteks akhirnya saya mulai membangun misalnya tadi saya tuh agen ya, membangun di antara kita sebuah praktik-praktik gitu kan, bahwa setiap pagi kita harus makan apel warna hijau misalnya. Nah, akhirnya setiap si apel warna hijau itu menjadi sebuah tradisi yang kita makan setiap pagi gitu kan, dan teman-teman merasa tidak bisa untuk melewatkan pagi tanpa makan buah apel misalnya, karena kalian merasa tidak bisa melewatkan apel hijau tadi gitu kan, karena teman-teman sudah membangun tadi, sudah ada struktur pengetahuan soal itu sehat gitu kan, dan itu bernutrisi, itu bisa membuat teman-teman jauh dari penyakit misalnya. Terus juga dan ada perasaan memang tradisinya begitu gitu kan, emang kita sih tradisi setiap pagi makan apel gitu kan, apel kita warna hijau gitu. Nah, artinya sudah mulai ada tradisi-tradisi, praktik-praktik sosial yang ketika kita berbicara itu dalam kurun waktu tertentu gitu ya, time dan konteks bekerja dalam waktu yang cukup lama, itu menjadi yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya bertahun-tahun teman-teman makan apel setiap pagi, terus apel tuh warnanya hijau gitu ya, terus pengetahuan teman-teman baca semua artikel gitu ya soal apel tuh warnanya hijau dan lalala tadi, seperti yang versi saya tadi gitu kan, itu menjadi sebuah sistem pengetahuan teman-teman, itu menjadi struktur. Terus teman-teman juga ntar punya anak dan pengen meyakinkan ke anak teman-teman, ke anak kalian maksudnya, sorry agak membingungkan, bahwa kalian tuh harus makan apel loh nak gitu ya, apel itu yang warna hijau gitu, bahwa setiap pagi kita harus makan apel gitu, dan itu turun temurun dari yang oleh saya gitu, yang mencocokkan kalian harus makan apel warna hijau, akhirnya ke teman-teman, ke keluarga teman-teman gitu, akhirnya turun temurun gitu, dan dalam waktu yang cukup panjang akhirnya tanpa ada kemungkinan atau tanpa ada upaya dari Ria dan teman-teman lain yang ada di pinggiran untuk bisa mewarnai wacana dominan tadi, maka apel warna hijau yang harus dimakan tiap pagi gitu kan, itu menjadi kebenaran yang bahwa seakan itu menjadi bahwa yang namanya kita hidup dan bangun setiap pagi itu harus makan apel, nggak bisa enggak, itu udah jadi keharusan, itu menjadi kebenaran kita gitu. Nah, di situ kita berbicara soal bagaimana si agen dan struktur itu bermain dalam menciptakan wacana dominan tadi. Atau ini agak terlalu teoritis, Gramsci itu bicara soal bagaimana itu wacana itu menghegemoni. Nah, menghegemoni itu artinya ada proses konsen, ada proses kesepakatan. Jadi, saya tuh tidak ada proses memaksakan wacana itu menjadi wacana yang diterima oleh publik itu dengan paksaan, dengan force gitu ya, dengan kekuatan, makan nggak gitu, atau saya paksa teman-teman, saya menculik teman-teman gitu kan, dan memaksa teman-teman hanya bisa bebas kalau misalnya teman-teman makan apel hijau. Nah, itu dengan paksaan, itu dengan force gitu ya, atau juga dengan cara membangun sistem pengetahuan, dengan menciptakan persuasi tentang bagaimana khasiat dari makan apel warna hijau misalnya, dengan membuat teman-teman juga menyepakati bahwa iya ya, kayak makan apel hijau tuh bikin kita tambah sehat ya gitu. Karena itu juga menjadi bagian dari pengetahuan teman-teman yang teman-teman temui setiap harinya gitu.
menjadi realitas sosial teman-teman. Gitu. Nah, itu prosesnya hegemoni. Jadi hegemoni itu melibatkan upaya persuasi oleh si speaker, si aktor, untuk bisa memenangkan hati dari audiens, memenangkan konsen gitu ya. Konsen itu kesepakatan dari audiens. Karena kalian sebagai audiens saya mulai iya ya, nerima nih. Mulai menganggap bahwa apa yang saya sampaikan soal apel warna hijau itu menjadi masuk akal, common sense. Nah, ketika suatu wacana itu menjadi bagian dari common sense kita, menjadi akal sehat kita, itu adalah saat di mana wacana tersebut menjadi wacana yang menghegemoni. Kita nerima nih. Kayak misalnya, ini salah satu contoh ya, tadi saya ngomong contoh sih. Salah satu contoh yang kita yakini nih setiap hari, bahwa bahwa kita itu harus bangun setiap pagi. Oh, dari ilmu komunikasi masuk. Bahwa mereka yang rajin adalah mereka yang bangun setiap pagi misalnya. Early bird, ya ada, bahkan itu udah banyak tadi lewat teks, lewat metafor gitu ya, lewat ungkapan-ungkapan soal wacana soal bagaimana orang yang produktif itu, orang yang dianggap rajin, dianggap produktif, dianggap intinya dia punya role model sebagai manusia unggul, manusia yang sukses adalah mereka yang bangun setiap pagi. Gitu. Tapi perlu kita bertanya, kenapa harus bangun setiap pagi? Kenapa itu menjadi realitas sosial kita? Tanpa kita sadari kita, mungkin buat muslim karena harus sholat subuh gitu ya misalnya. Tapi buat mereka yang nggak muslim gitu. Kenapa harus bangun setiap pagi? Oh, karena harus berdoa pagi gitu ya buat yang Nasrani. Itu juga bisa gitu. Karena itu juga bagian dari diskurs agama gitu, nilai-nilai agama bermain. Tapi salah satu analisis gitu ya yang melihat dari kacamata bagaimana sistem struktur kehidupan kita tuh sudah sangat dilingkupi oleh struktur kapitalisme, tanpa kita sadari praktik-praktik sosial kita yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya, tentang bangun pagi itu dihubungkan dengan pribadi yang disiplin, yang sukses gitu ya, yang rajin, intinya berbagai kualitas positif dari bangun pagi itu dilekatkan gitu ya, atau bagaimana kualitas soal manusia yang positif itu dilekatkan ke konsep bangun pagi. Nah, tanpa kita sadari, cara pandang kita atau si wacana bangun pagi itu sebenarnya dihubungkan dengan mereka yang bangun pagi itu adalah mereka yang harusnya bekerja. Kenapa bangun pagi itu dilekatkan dengan rajin dan produktif? Oh, karena itu berkaitan dengan realitas sosial tentang bahwa seorang itu harus pergi ke kantor, harus bekerja di pagi hari. Dan pulang sampai sore, sehingga malamnya itu adalah waktu untuk beristirahat. Dia harus punya waktu istirahat yang cukup untuk bisa bangun pagi lagi dan bekerja lagi. Sehingga kenapa bangun pagi itu selalu dikaitkan dengan, kan ini satu wacana yang sama ya, harus bangun pagi atau nggak boleh begadang. Kenapa nggak boleh begadang? Kan kayak bahkan Rhoma Irama gitu ya, begadang jangan begadang, saya nggak akan nyanyi tenang. Udah begitu banyak ungkapan gitu ya, yang mewarnai wacana tadi, soal keharusan bangun pagi dan jeleknya begadang gitu ya, atau jeleknya malam-malam. Misalnya, sering kali kita kayak, jangan begadang mulu dong gitu kan, besok kan kerja gitu. Atau begadang ntar aja, weekend gitu kan. Nah, itu sering muncul tuh di cara kita ngomong gitu ya. Itu berarti artinya udah masuk ke dalam common sense kita nih. Dia sudah menjadi wacana dominan tentang bagaimana bangun pagi, tentang bagaimana nggak boleh begadang. Tapi kalau kita kupas-kupas, kenapa manusia itu nggak boleh begadang? Kenapa manusia itu nggak boleh bangun pagi? Kalau bicara soal kan suka banyak tuh, itu dikaitkan juga dengan sistem pengetahuan. Sistem pengetahuannya adalah bahwa manusia itu harus tidur minimal misal gitu ya 4 jam, 6 jam gitu. Dia harus punya waktu istirahat 6 jam. Nah, kalau begadang, dia nggak punya waktu istirahat yang cukup gitu kan. Tapi kemudian kita bertanya, gimana kalau waktu istirahat itu ya dia memastikan bahwa kita bisa tidur 6 jam. Tapi waktunya terserah, bisa dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang gitu misalnya. Nggak harus dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi gitu, terus dia harus berangkat kerja kan. Nah,
apa yang kita anggap sebagai kebenaran di kepala kita gitu ya, wacana soal bangun pagi dan nggak boleh begadang, nah itu sangat lekat dengan sebuah struktur relasi kerja di mana manusia itu harus terus-menerus bekerja dalam sebuah relasi upahan. Bekerja upahan itu artinya dia bekerja di kantor atau dia bekerja dengan seseorang, dengan pihak lain untuk bisa mendapatkan gaji, gitu ya. Artinya ada relasi kerja bermain di situ. Artinya wacana tadi bukan satu-satunya wacana soal bagaimana manusia itu harus hidup dan menjalani kehidupan setiap harinya, tapi cuma menjadi salah satu bagian dari wacana yang lekat dengan struktur kapitalisme. Struktur kapitalisme itu berarti struktur relasi kerja di mana setiap orang tuh harus bisa memastikan dia bekerja untuk mendapatkan upah gitu kan. Nah, karena struktur kapitalisme kita dulu gitu ya, mungkin kalau sekarang udah banyak yang sifatnya freelance sehingga kerjanya jadi bisa di mana aja misalnya ya, terus bisa kapan aja kan ada internet gitu kan. Tapi zaman dulu misalnya di zaman-zaman di mana waktu kerja tuh dari 9 to 5 gitu kan, dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4 misalnya. Tentuan atau kalian harus bisa kuliah gitu kan dari pagi sampai sore gitu kan, sehingga kalian dilarang untuk bisa begadang pas malam gitu, dan kalian diharuskan untuk bisa bangun pagi gitu. Tapi sebenarnya itu kan bukan satu-satunya realita gitu. Tapi tanpa kita sadari itu masuk dalam wacana kita, masuk dalam common sense kita soal bagaimana kita harus bisa menjadi individu yang disiplin. Soal disiplin itu kami dikaitkan dengan harus bangun pagi, tidur tepat waktu, dan sehingga besoknya bisa produktif di mata kapitalisme. Nah, jadi setelah kita bongkar-bongkar, oh ternyata itu kaitannya dengan struktur tertentu ya, gitu. Dari struktur sosial tertentu gitu, yang bukan bicara benar salah ya, tapi kita perlu mengakui bahwa struktur ini tidak menjadi satu-satunya struktur yang perlu kita amini sebagai realitas sosial kita, gitu. Bahwa ada pilihan-pilihan lain misalnya, gitu. Nah, terus kemudian juga selain adanya agen dan struktur, discourse itu juga bermain dalam ketika kita bicara soal bahasa, dia ada di dimensi teks dan konteks gitu. Nah ini juga sebenarnya lekat dengan teks itu, dia apa ya, asosiasi dengan agen. Jadi teks itu juga adalah dia bagian entitas yang dia membawa makna. Gitu. Jadi seperti hanya agen, dia sebagai subjek yang memproduksi makna. Teks di sini, teks di sini dia menjadi entitas yang membawa makna. Dan proses lainnya yang dia punya peran yang sama dengan struktur adalah ini saya harus milih mana ya? Sini. Adalah konteks. Jadi dia tadi ada agen, ada struktur, ada teks dan konteks gitu ya. Konteks juga dia sebuah sistem yang membatasi pemahaman kita soal realitas sosial, dan konteks ini berkaitan dengan ruang dan waktu gitu. Jadi ketika saya bicara soal pemahaman tentang kita harus bangun pagi, tentunya dalam ruang dan waktu di masa dimana kita sekarang memasuki fase, saya nggak tahu teman-teman sudah belajar soal Fordism atau post-Fordism, tapi di masa dimana sejak kapitalisme memasuki ranah ekonomi kita gitu ya, dan itu menjadi realitas sosial kita sekarang gitu. Tapi mungkin tidak sesuai dengan zaman dulu gitu, atau mungkin nggak sesuai dengan mereka yang bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri gitu kan. Artinya punya sawah, punya sekolah pribadi gitu ya. Yang itu mungkin buat para konglomerat yang tidak harus bekerja karena dia sudah punya uang di mana-mana, karena ada pekerja yang ngasih uang, yang memberikan profit buat dia. Ya, realitas sosial di mana dia harus bangun pagi mungkin sudah tidak lagi relevan gitu kan. Di mana dia ya bisa bangun kapan aja, bekerja kapan aja kalau mau kerja, atau berkarya kapan aja gitu kan, dan tidur kapan aja gitu, sehingga dia tidak terikat oleh konteks tentang harus bekerja di pagi hari, menjual daya kerja dan daya pemikirannya pada
kantor misalnya atau pada pihak lain, mereka yang punya sumber daya gitu kan untuk bisa memberi kita gaji, dan tidak harus tidur di malam hari untuk bisa menjaga energi kita supaya besoknya bisa kerja lagi gitu. Jadi ada konteks yang membatasi itu. Nah, di sini ada bahwa saya mungkin belum akan membahas ini ya, mungkin di